Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kepada kelompok 1 ya, coba ditampilkan ininya ya, PPT-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya M. Isra Mahendra dan dua teman saya, Dini Arianti, Irnanda, sama Octavian. Di sini kami ingin menjelaskan materi kami, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dan kesatuan nilai. Baik, pengertian filsafat yang pertama, secara etimologi istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani philem yang artinya cinta, dan sophs yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Bahwa secara harfiah istilah filsafat mengandung makna cinta kebijaksanaan, dan pengertian filsafat dalam berhubungannya dengan lingkup bahasanya mencakup banyak bidang bahasan, antara lain tentang manusia, alam, pengetahuan, etika, logika, dan sebagainya. Yang keempat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, muncul filsafat yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu, seperti filsafat politik, sosial, hukum, bahasa, dan lain-lain. Filsafat Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Ketiga, Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dituangkan dalam suatu sistem. Ruslan Abdul Ghani. Keempat, filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Sebagai filsafat, Pancasila memiliki karakteristik sistem filsafat tersendiri yang berbeda dengan filsafat lainnya, yaitu antara lain, yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh sebagai suatu totalitas. Dengan pengertian lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan seperti di atas. Gambar di atas menunjukkan bahwa sila 1 meliputi mendasarin dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputin, didasarin, dijiwain sila 1 dan mendasarin dan menjiwain sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputin, didasarin, dijiwain sila 1, 2, dan mendasarin dan menjiwain sila 4 dan 5. Sila 4 diliputin, didasarin, dijiwain sila 1, 2, 3, dan mendasarin dan menjiwain sila 5. Sila 5 diliputin, didasarin, dijiwain sila 1, 2, dan 3, dan 4. Karakteristik selanjutnya adalah karakteristik sistem filsafat Pancasila. Pancasila sebagai suatu substansi, artinya unsur asli atau permanen, atau premier. Pancasila sebagai suatu yang ada secara mandiri, yang unsur-unsurnya berasal dari dirinya sendiri. 2. Pancasila sebagai suatu realita, artinya ada dalam diri manusia Indonesia dan masyarakatnya sebagai suatu kenyataan hidup bangsa yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Inti sila-sila Pancasila meliputi 1. Tuhan, yaitu sebagai kausa prima, atau Tuhan sebagai peran utama terbentuknya suatu kejadian-kejadian. 2. Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan, memiliki kepribadian sendiri. 4. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan gotong royong. 5. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Landasan Pancasila sebagai sistem filsafat. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Berikut landasannya. Landasan ontologi Pancasila. Menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu, keberadaan atau eksistensi, dan disamakan artinya dengan metafisika.
A. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. B. Pancasila yang terdiri dari atas 5 sila, setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Jadi, yang melandasi pemikiran Pancasila adalah adanya manusia. Manusia sebagai titik tolak memahami Pancasila atau subjek sila-sila Pancasila. Selanjutnya adalah landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Menurut Titus, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologi, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Selanjutnya adalah landasan aksiologis Pancasila. Aksiologi mempunyai arti nilai, manfaat, pikiran, dan ilmu atau teori. Menurut Bramel, aksiologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki 1. Tingkah laku moral yang berwujud etika. 2. Ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan. 3. Sosiopolitik yang berwujud ideologi. Dengan demikian, aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkat nilai, dan hakikat nilai, termasuk estetika, etika, ketuhanan, dan agama. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata ideal yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar, ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya harus dapat dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar pandangan pemahaman. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu pemahaman mengenai perangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau berkelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup, ciri-cirinya merupakan cita-cita suatu kelompok orang untuk mengubah dan memperbaharui masyarakat atau atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Isinya bukan hanya nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan terdiri dari tuntutan-tuntutan konkret dan operasional yang keras yang diajukan dengan mutlak. Ideologi terbuka merupakan suatu pemikiran yang terbuka, ciri-cirinya bahwa nilai-nilai dan cita-citanya tidak dapat dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari moral. Budaya masyarakat itu sendiri dasarnya bukan keyakinan ideologis sekelompok orang, melainkan hasil musyawarah dari konsensus masyarakat tersebut. Nilai-nilai itu sifatnya dasar secara garis besar saja, sehingga tidak langsung digunakan. Faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Pengalaman sejarah politik masa lampau, tekad untuk memperoleh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa. Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Dengan kata lain, visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan filsafat pada Pancasila merupakan bentuk kedamaian, ketentraman, keharmonisan dalam bernegara agar masyarakat negara dapat menjalani hidup dengan teratur sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila. Saran. Penerapan nilai-nilai filsafat Pancasila dapat dimulai
terlebih dahulu dari dalam diri sendiri dengan mempelajari nilai moral, etika, tata cara berkehidupan sesuai nilai pada Pancasila agar dapat tercapai kehidupan yang berketuhanan serta berkeadilan antara manusia satu dan dengan yang lainnya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sudah bisa dimulai Pak kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok 2, silakan diinikan. Sudah kelihatan Pak? Ya, sudah kelihatan. Anissa Julianti, Endro Utomo, dan Siti Khotimah. Ya. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pengertian Pancasila. Pancasila secara etimologi yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti batu sendi, alas atau dasar, maka secara harfiah Pancasila dapat diartikan sebagai dasar yang memiliki 5 unsur. Pancasila sebagai identitas negara. Pancasila merupakan identitas atau pedoman dalam berwarga negara. Berikut ini adalah isi Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Pengertian identitas nasional. Pengertian identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan. Secara etimologi, identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kata identity ini berasal dari bahasa Inggris yang memiliki pengertian harfiah, ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang. Dapat juga berarti pandangan hidup bangsa, kepribadian bangsa, filsafat Pancasila, dan juga sebagai ideologi negara sehingga mempunyai kedudukan paling tinggi dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional yaitu ada 5. Yang pertama suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan sejarah. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau adat sejak lahir. Yang kedua agama, bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Nusantara adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya. Yang keempat ada bahasa, merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem. Dan yang kelima sejarah. Proses terbentuknya identitas bangsa Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang berupa nilai-nilai istiadat, kebudayaan, serta religius. Identitas nasional Indonesia. Yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Keempat lambang negara, yaitu Pancasila. Kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Ketujuh konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang ke-8 bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Yang ke-9 kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor-faktor yang mendukung identitas nasional bangsa meliputi ada 2. Faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kedua, faktor subjektif, yaitu faktor historis, sosial, dan politik. Dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Robert De Ventos, ada 4 faktor yang mendukung munculnya identitas nasional. 1. Faktor primer, mencangkup etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Kedua, faktor pendorong, meliputi pembangunan, komunikasi, dan teknologi. Faktor 3, penarik, mencakup modifikasi bahasa dalam gramatika yang resmi. 4. Faktor reaktif, pada dasarnya tercangkup dalam proses pembentukan identitas nasional bangsa Indonesia yang telah berkembang dari masa sebelum bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dari penjajah bangsa lain. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Sebagai identitas nasional, Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia
maupun dalam bahasa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridornya yang bukan berarti menentang arus globalisasi, akan tetapi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Kedua, sebagai dasar NKRI, merupakan dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara. Sebagai fungsi pokoknya, yaitu sebagai dasar negara dan sebagai ideologi dan pandangan hidup yang mencerminkan identitas bangsa. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Pancasila pada dasarnya memiliki dua kedudukan pokok, yaitu sebagai dasar negara Indonesia dan sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa. Kedua, identitas nasional adalah ciri atau jati diri suatu bangsa yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Tiga, proses terbentuknya identitas nasional di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah, kebudayaan, agama, bahasa, dan suku bangsa. Sarannya, kami mempunyai angan-angan agar kita sebagai warga negara Indonesia selalu mempertahankan identitas bangsa di era globalisasi ini. Dua, semoga dengan memahami kedudukan Pancasila sebagai identitas nasional, kita dapat memurnikan nilai-nilainya sehingga tercipta negara yang gemar rupa Jinawi. Sekian dari presentasi kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Sebelum saya memberikan penjelasan, ya, saya persilahkan Anda dulu, ya, yang bertanya, ya. Saya akan jelaskan sekaligus menjawab pertanyaan ini, ya. Nah, jadi saudara-saudara, kelompok 1 tadi itu bicara mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dan kesatuan nilai, ya. Nah, jadi maksudnya ini Pancasila sebagai sistem filsafat itu, ya, ini artinya ini sebenarnya sistem itu kalau kata mudahnya itu, ya arti mudahnya itu cara artinya, ya. Cara, ya. Sistem, metode, ya, atau cara gitulah, ya. Jadi filsafat itu gimana dia rupanya? Filsafat itu dari pengertian yang teman Anda tadi paparkan di PPT-nya itu asal katanya itu kan philo, ya, philo, sopos, ya, philo dan sopos atau philo dan sophia. Itu asal kata dari ini apa namanya filsafat. Artinya itu mencari kebenaran artinya, ya, mencari kebenaran. Jadi filsafat itu fungsinya itu, ya, adalah mencari kebenaran, ya. Jadi berpikir secara radik, ya, berpikir secara radik. Radik itu artinya itu dalam, ya, radik, ya, radik. Itu kan sekarang populer ada istilah radikal, ya. Jadi asal katanya itu radik itu, ya, radik itu artinya dalam. Jadi filsafat itu cara berpikir, metode berpikir secara mendalam, ya, berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, dalam hal apa dia? Dalam hal mencari kebenaran, ya, dalam hal mencari jawaban, gitu, ya, mencari jawaban. Nah, jadi gimana prakteknya rupanya mencari jawaban itu kok sampai sedalam-dalamnya, sampai ke akar-akarnya, gitu, ya. Nah, jadi berkaitan dia dengan filsafat tadi, ya, seperti yang saya sampaikan pada Anda itu, ya, filsafat ini kalau dibilang dia merupakan satu disiplin ilmu, iya juga, ya. Nah, filsafat ini, ya. Kemudian filsafat ini juga, ya, adalah induk dari semua ilmu. Jadi termasuklah ilmu yang Anda geluti, ya, Anda pelajari, ya. Ilmu ekonomi, ilmu fisika, ya, dan lain-lain. Jadi ini filsafat ini induk dari segala ilmu. Ini mungkin sudah saya jelaskan pada pertemuan kita yang pertama itu yang lalu, ya. Cara berpikirnya itu, ya, cara berpikirnya itu yang radik, ya, sedalamnya itu makanya ini perlu saya klarifikasi, ya. Jadi makna daripada yang sekarang itu yang radikal katanya itu, ya, radikal itu maksudnya itu beranjak dari istilah radik yang saya sampaikan tadi
atas ilmu filsafat ini. Nah, jadi radik itu ya, itu artinya dalam seperti yang saya ceritakan tadi ya. Ini kaitannya dengan radikal itu ya. Jadi kenapa apa makna radikal itu sebenarnya itu? Maknanya itu cara orang bertindak ya, berpikir ya, bersuara itu tegas, lantang. Nah, itu yang dimaksud dengan radikal itu. Jadi tanpa kompromi dia. Nah, itu yang dimaksud dia dengan radikal. Jadi semua pada umumnya itu memang ada orang yang radikal, ada yang enggak dia, ada yang dia cuek. Nah, cuek ya enggak radikal lah. Ya. Ada yang orang yang cuek dia masa bodoh, enggak mau tahu misalnya ya. Atau diam. Nah, diam. Nah, itu enggak radikal namanya. Ya. Jadi ketika ada orang misalnya bersikap, bertindak, bersuara keras, lantang, nah itu dimaksud dengan radikal tadi, itu pemahaman secara umum ya. Nah begitu dia ya. Jadi biasanya orang-orang yang idealis itu dikatakan radikal, biasanya orang-orang yang idealis ya. Nah jadi kalau misalnya Anda idealis ya, itu biasanya ya kurang disukai oleh orang yang berlawanan dengan kepentingan yang lain ya. Nah, misalnya orang idealis ya. Nah, orang yang idealis. Nah, jadi memang itu asal kata radikal itu dari situ dia ya. Supaya nanti pemahamannya Anda itu nyambung dengan apa yang kita bicarakan tadi ya. Nah, jadi itu sistem filsafat dan kesatuan nilai. Nah, jadi di dalam Pancasila ini kan ada nilai-nilai Pancasila itu yang istilahnya Anda pelajari juga mungkin suatu sekolah ya, nilai-nilai Pancasila. Dari mana bisa dilihat nilai Pancasila itu? Itu bisa dilihat dari butir-butir sila Pancasila itu ya. Nilai-nilai Pancasila itu bisa dilihat di butir-butir sila Pancasila. Walaupun ya bukan hanya butir-butir Pancasila itu saja nilai-nilai Pancasila itu. Nah, gitu ya. Jadi nilai-nilai Pancasila yang lain itu masih ada, masih banyak di luar butir-butir sila Pancasila itu, ya. Anda tahu butir-butir sila Pancasila kan? Pernah udah tahu itu kan? Udah dipelajari dulu waktu di sekolah itu kan? Butir-butir sila Pancasila itu sila pertama ada butir-butirnya, ya kan? Sila kedua itu ada butir-butirnya. Sila ketiga ada butir-butirnya. Sila keempat ada butir-butirnya. Sila kelima ada butir-butirnya. Nah, jadi sila-sila dari Pancasila itu ya yang Anda baca, Anda lihat butir-butirnya itu bisa dilihat secara apa namanya? Secara agak terperinci dari sila Pancasila itu kalau kita mau melihat nilai. Di situ bisa dilihat ya. Walaupun itu belum semua. Nanti Anda baca butir-butir sila Pancasila itu ya. Disitulah sebagian nilai-nilai Pancasila itu bisa dilihat. Harapannya itu nilai-nilai Pancasila itu kan diterapkan, diaplikasikan gitu kan. Diterapkan, diaplikasikan. Itu yang butir-butir itu ya. Kalau nilai-nilainya itu lebih dari itu ya. Dari Pancasila ini. Karena kan kalau dijabarkan Pancasila ini kan ya nggak cukup dia 1 hari 1 malam menjabarkannya itu. Menjabarkan Pancasila itu ya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Ada kaitannya juga nanti dengan materi yang berikutnya itu ya. Kan apa materi berikutnya itu Pancasila ini juga merupakan bagian daripada ilmu ya. Ilmu pengetahuan Pancasila ini ya. Kenapa dia menjadi ilmu juga Pancasila ini? Karena dikaji ya. Dikaji, dipelajari, kemudian dilakukan penelitian atau research ya.
berkaitan dengan Pancasila, ya. Jadi kalau Anda lihat di kampus kita ini, di UP, itu ada lembaga yang didirikan Pusat Studi Pancasila namanya, ya. PSP, Pusat Studi Pancasila. Pusat Studi Pancasila ini itu kerjanya itu melakukan diskusi, melakukan penelitian, kemudian melakukan sosialisasi, ya. Jadi kerja PSP, ya, kerja Pusat Studi Pancasila itu di kampus kita ini, ya, itu dia. Itu makanya Pancasila ini otomatis dia akan berkembang terus, ya. Kalau ditinjau dari disiplin ilmu, ya. Jadi kalau ditinjau dia dari disiplin ilmu, ya, Pancasila ini merupakan ilmu tersendiri juga kalau bisa dikatakan, ya. Jadi termasuk ilmu tersendiri juga yang berkembang, ya. Yang berkembang dia. Jadi saudara-saudara, berkaitan dia dengan Pancasila sebagai sistem, ya, sistem filsafat. Pancasila itu sebagai kesatuan nilai itu seperti itu dia, ya. Jadi saudara-saudara, berikutnya itu Pancasila itu sebagai identitas, ya, dan kepribadian bangsa. Jadi sebagai identitas, ya, sebagai kepribadian bangsa itu yang kalau Anda tadi paparkan itu tadi kan apa namanya yang disebut dengan identitas itu kan apa namanya yang berbeda dengan yang lain. Artinya kalau di Indonesia ini misalnya kebiasaan, ya, kemudian perilaku, ya, kemudian aktivitas, ya, kemudian busana, misal, ya, contoh. Itu beda dia dengan di luar Indonesia, ya. Apa yang kita miliki itu misalnya, ya, apa yang kita miliki itu nggak dimiliki oleh orang lain. Itu misalnya contohnya itu, ya. Itu disebut dia dengan identitas. Jadi kalau misalnya identitas itu yang bagaimana dia, ya, identitas itu, ya. Kalau misalnya Anda lihat misalnya identitas bangsa Indonesia itu yang bagaimana itu identitas bangsa Indonesia. Jadi contoh daripada identitas itu apa? Jadi saudara-saudara, yang dimaksud dengan identitas itu di kita ada, di orang lain nggak ada. Itu maksudnya identitas itu, ya. Identitas itu artinya pengenal, ya. Identitas itu artinya pengenal, ya. Kemudian identitas itu artinya ciri khas. Jadi seperti yang saya katakan pada Anda, identitas nasional bangsa Indonesia itu apa? Ramah, tamah, ya, ramah. Itu kalau dulu, ya, dulu itu dikenal, dipahami seperti itu, ya. Tapi belakangan mungkin udah nggak lagi kali, ya. Setelah peristiwa penjarahan, ya, atau bakar-bakaran, ya. Bakar-bakaran pada tahun 1998, Mei 1998, ya. Itu mungkin identitas kita itu ramah, itu mungkin sudah luntur kali, ya. Seperti itu dia, ya. Identitas itu bisa juga hilang dia, ya. Identitas itu bisa hilang kalau kita tidak menjaga, gitu, ya. Jadi identitas itu bisa hilang kalau kita tidak jaga. Contohnya itu tadi yang ramah tadi. Ya kita udah nggak ramah lagi misalnya, ya hilang itu, ya. Gitu dia, ya. Kemudian lagi misalnya apalagi tuh? Apalagi tuh misalnya berkaitan dia dengan identitas nasional itu. Apa coba? Berkaitan dengan identitas nasional. Itu misalnya busana, ya.
Misalnya batik, ya. Batik itu termasuk identitas nasional bangsa Indonesia, batik. Ya. Kemudian lagi apa itu? Peci, ya, peci atau topi hitam. Topi hitam itu juga termasuk identitas dari bangsa Indonesia. Ya. Identitas itu di tempat lain nggak ada, kita ada. Bagaimana kalau misalnya di tempat lain misalnya ada juga? Sebenarnya itu nggak identitas sebenarnya lagi. Kalau di tempat lain udah ada dia, itu nggak identitas lagi namanya gitu ya. Yang lain lagi misalnya Pancasila. Pancasila itu ideologi pandangan hidup dasar negara Indonesia. Apakah ada dia di negara lain? Kan nggak ada kan. Pancasila itu kan. Jadi Pancasila itu ya di negara lain nggak ada. Jadi kalau misalnya Anda lihat ya Pancasila itu ada juga di negara lain misalnya ya. Itu nanti dilihat siapa yang lebih dulu punya ideologi tersebut ya. Sama dengan misalnya batik ya. Itu kan di negara yang lain juga kan mengakui juga dia punya tradisi batik ya. Misalnya kayak di India ya. Itu kan sudah mulai mengemuka ya. Bahwa di tempat mereka itu, di negara mereka itu, masyarakat mereka itu juga punya tradisi batik gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat misalnya ada juga belakangan sama, itu nanti yang mana lebih dulu. Tapi kalau misalnya ditinggalkannya, nggak lagi dia lakukan misalnya, nggak lagi dipakainya, ya, atau digantinya, ya, itu apakah menjadi identitas lagi? Enggak. Ya, kalau sudah dirubah, ya. Ya, misalnya ini contoh misalnya yang saya sampaikan tadi pada Anda ya, itu berkaitan dengan sikap tindak perilaku, sopan dan santun, ya, ramah. Kalau dulu negara lain di dunia ini menganggap Indonesia ini sebagai negara yang ramah, ya, belakangan enggak lagi, itu berarti hilang identitas ramah menjadi hilang, ya, ramah itu menjadi identitas nasional, ya, di mata dunia. Begitu pula sebenarnya kalau batik ini ya, ini kan batik ini kalau misalnya nggak kita pakai misalnya, batik itu nggak kita pakai, ya, lama-lama nanti kan orang juga kan bisa mengklaim juga itu ya, bisa mengklaim juga dia, ya, mengklaimnya gimana? Nggak benar identitas Anda itu, kalian itu Indonesia itu batik katanya. Batik itu bukan kalian punya katanya. Kenapa? Ya kita udah nggak lagi pakai, orang lain pakai misalnya gitu ya. Orang lain pakai. Jadi bisa diklaim orang bisa ya. Itu contoh yang seperti itu bisa saya ibaratkan dia begini ya. Bisa saya ibaratkan dia itu, tahu Anda kasus Pulau Sipadan Ligitan ya, sebelumnya itu kalau nggak silap ada juga pulau yang lain juga itu ya. Diklaim oleh Malaysia ya, diklaim oleh Malaysia itu pulau kita punya awalnya itu ya. Dari segi sejarah itu pulau itu kita punya. Tapi Malaysia itu membuat akses lebih dibanding kita gitu ya. Akses maksudnya sarana transportasi. Ya, sarana transportasi itu dia bangun ya. Malaysia itu bangun sehingga antara pulau itu ya, penduduk pulau itu dengan penduduk sekitar ya wilayah Malaysia yang penduduknya kan juga ada gitu. Itu dua warga negara itu ya, warga negara Indonesia dan warga negara Malaysia ya. Warga negara Indonesia itu lebih sering dia ke Malaysia ya
Lebih sering dia ke Malaysia dibanding ke wilayah Indonesia. Ya. Entah dia itu mengambil kebutuhan, ya, membeli, ya, atau apalah begitu ya. Jadi gerak, ya, gerak daripada orang yang ada di pulau itu lebih sering dia ke Malaysia. Ketika Malaysia menggugat pulau itu ke Mahkamah Internasional, ya, itu juga bisa juga menjadi pertimbangan juga. Ya. Jadi sama misalnya begini juga ya, ini lebih dekat lagi contoh. Anda punya anak, ya, Anda punya anak, lalu anak Anda itu Anda biarkan. Jadi kadang lebih sering dia datang ke rumah tetangga. Ya, kadang tetangga itu dikasih makannya, jadi lebih sering dia. Ya. Mungkin cuma tidur aja kali di rumah Anda dia, ya. Karena mungkin ada sibuk kerja apa segala macam, nggak perhatian sama anak gitu. Jadi sering anak tadi ke tetangga, tetangga tadi kasih makan oleh tetangga itu. Kadang dikasih mandinya gitu. Ya. Kadang juga dia nginap juga kadang di rumah tetangga itu. Anda mungkin masa bodoh gitu. Nah, masa bodoh terhadap anak. Ya gitulah misalnya contoh lah ya. Ada orang misalnya seperti itu ya. Lalu belakangan mungkin 10 tahun kemudian, tetangga tadi bilang, ini anak saya ini katanya. Anak saya ini katanya. Lalu ditanya si anak tadi, kamu orang tuamu sebenarnya siapa? Nah, misalnya, orang tuamu siapa? Ah, gitulah ya. Kalau dibilang orang tuamu sebenarnya siapa, ya mungkin dibilangnya orang tua kandungnya itu kan. Tapi kalau gitu ditanya misalnya, orang tuamu siapa? Nah, pasti kemungkinan besar dijawabnya itu ya tetangga tadi, orang tuanya. Karena tetangganya itulah yang ngasih makannya sering, ngasih mandinya dari kecil, ya. Nah, lebih perhatian dia. Nah, begitulah kalau kita punya milik, kita punya benda itu, kita harus perhatikan kita punya itu. Ya, jangan sampai dipegang-pegang orang. Ya, pegang-pegang orang, misalnya kita biarkan, ketika dia bilang ini barang saya, nah, orang yang melihat selama ini misalnya, kan yang dilihat yang sering megang barang itu kan dia gitu. Nah, ketika misalnya ada orang yang baru menurut orang sekitar tadi ngaku-ngaku itu barang dia, siapa coba yang menguatkan kepemilikan benda itu? Nah, yang sering megang kan? Nah, begitulah dia. Identitas nasional ini pun seperti itu, ya. Nah, jadi kalau identitas nasional ini kita biarkan, nggak kita pakai, ya, nggak kita gunakan, lama-lama luntur dia hilang. Nah, jadi walaupun misalnya sekarang ini kan udah ada Hari Batik Nasional ya, beberapa hari yang lalu. Ya kalaupun kita ada Hari Batik Nasional nggak kita pakai misalnya ya, ya otomatis kan nggak jadi kebiasaan, kan? Nggak jadi habit. Ya. Jadi nggak bisa misalnya kalau misalnya ayo pakai, misalnya kita bilang kita sendiri nggak pakai misalnya gitu ya. Ah itu ya nggak pas juga dia, nggak benar juga itu. Ah jadi memang ya kalau memang kita itu jadikan sebagai identitas nasional kita, ya kita pakai begitu. Ya tentunya yang pakai itu dari atas dia ya, dari pimpinan ya. Pimpinan yang paling atas. Make dia ya. Karena pimpinan itu menjadi contoh dia, contoh teladan yang ditiru ya. Ya kalau misalnya pimpinan nggak pakai dia, ya gimana bawahan-bawahan ini ya. Kan gitu kan nggak dikerjakannya kan. Itulah dia ya. Jadi ya harus kita pakai kalau memang mau ini menjadi identitas nasional kita, mau kita tetap ini eksis kan. Begitu juga seperti yang kayak peci ya, seperti yang saya katakan pada Anda tadi, peci, topi hitam. Itu sudah menjadi trademark ya. Nah, jadi menjadi model ya. Nah, itu dulu Soekarno itu kemanapun dia ya. Itu pakai peci terus itu ya, kemanapun dia, terutama di acara-acara
resmi, acara-acara formal. Termasuk keluar negeri itu nggak pernah lepas itu peci itu ya. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Pak Harto. Pak Harto juga begitu dia ya. Kemana-mana, terutama acara resmi di Indonesia itu pakai peci terus. Apalagi keluar negeri itu nggak pernah lepas itu peci itu ya. Di forum-forum internasional. Jadi ketika orang melihat peci seperti yang dipakai itu ya, ketika di Anda sebentar dulu ya, nanti Anda bisa saya pakai coba. Anda saya ngerti, Anda nggak tahu pula di mana peci itu ya. Nah, kedua saya di sini, saya pakai dulu ya. Nanti Anda tahu yang mana yang peci, yang mana topi gitu ya. Ini. Ini merupakan ya, ini peci yang saya pakai ini. Ini merupakan identitas nasional identitas nasional bangsa Indonesia. Ya. Ini peci ini ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi pada Anda tadi, Soekarno, Soeharto, kemanapun pakai dia. Lalu belakangan itu udah nggak lagi dipakai. Ya. Saya misalnya mulai mulai dari setelah itu Habibie juga udah nggak begitu segencar ya. Soekarno dan Soeharto ya. Tapi masih sering dipakainya juga ya. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri ya. Habibie ya, tapi udah mulai kurang dikit. Ya. Baru lanjut dia ke Gus Dur ya, presiden berikutnya ya. Lanjut dia ke Gus Dur ya. Gus Dur masih pakai juga dia ya, masih pakai walaupun intensitasnya itu ya mirip-mirip kayak Habibie juga dia ya. Baru setelah itu SBY, baru setelah itu Megawati. Megawati ya nggak mungkin pula pakai peci pula dia ya, kayak kan perempuan ya kan. Baru lanjut ke SBY. SBY ini udah mulai berkurang ini ya, udah mulai berkurang dia ya. Memakai peci tadi ya, SBY. Kemudian lanjut ke Jokowi. Jokowi udah makin berkurang lagi dia ya. Memakai peci yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia ini. Ya, udah berkurang. Nggak tahu nanti presiden berikutnya itu entah pakai lagi atau enggak lagi, nggak tahu lah. Ya. Jadi lama-lama semakin luntur, lama-lama semakin hilang. Ya. Lama-lama semakin mungkin udah nggak lagi jadi identitas nasional bangsa Indonesia. Ya seperti batik tadi ya. Peci identitas nasional, udah nggak lagi dipakai lagi dia. Begitulah dia. Kalau memang ya kalau kita mau identitas nasional itu mau kita langgengkan dia, ya itu harus kita harus kita rawat. Ya. Tapi memang begini dia ya. Kadang memang sulit juga mungkin itu bisa dilanggengkan dia karena mungkin ya bisa juga faktor mungkin nggak seret gitu kali ya. Jadi nggak dikerjakan gitu ya. Misalnya seperti ini kita kembali misalnya ke Pancasila misalnya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini kan ada yang suka, ada yang enggak, ada yang mau dirubah, ada yang mau tetap berpegang teguh, iya kan? Itu bagaimana? Kalau menurut saya sebenarnya wajar saja itu. Kenapa? Karena pikiran orang itu kan beda-beda ya. Pikiran orang beda-beda ya. Kemudian pikiran orang maksud saya begini ya. Menurut dia itu ada yang lebih baik menurut dia gitu. Oh ini lebih baik nih. Ini menurut dia gitu. Lalu karena itu menurut dia lebih baik, maka ya dibuat seperti apa yang menurut dia lebih baik itu gitu maksudnya.
Ya kalau menurut saya ya wajar-wajar saja itu begitu itu ya. Cuma ya jangan sampai sebagian rakyat Indonesia ini ya apa namanya? Sebagian besar rakyat Indonesia ini menghendaki Pancasila itu tetap eksis, oleh sebagian kecil orang mau mengubahnya. Ah, itu yang nggak bisa itu. Ya. Ah, itu yang nggak bisa. Ya. Jadi kehendak sebagian kecil orang, ya, kehendak minoritas orang warga negara di Indonesia ini mau mengubah Pancasila misalnya, itu nggak bisa. Ya kecuali mungkin sebagian besar rakyat Indonesia ini mungkin ya berpendapat ya seperti itu tadi ya. Ya mungkin wajar-wajar saja ya kalau sebagian besar rakyat Indonesia misalnya mau mengubah identitas nasional kita ini kan nggak masalah itu. Tapi sebagian besar ya, sebagian besar dari rakyat Indonesia ini, ya, itu ya kalau itu mungkin perlu dipikirkan, ya. Tapi kalau sebagian kecil ya bersikeras mau mengubah, itu tentunya yang sebagian besar ini ya, yang masih berkomitmen mempertahankan Pancasila itu harus melawan, ya. Ya, yang sebagian kecil yang minoritas ini yang mau mengubah ideologi Pancasila itu, ya. Kalau misalnya nggak dilawan, ya, kalau nggak dilawan, bisa saja nanti yang minoritas ini menang dia, ya. Nah, bisa saja yang minoritas itu yang mau mengubah Pancasila ini tadi, kalau misalnya yang banyak orang ini tadi ya, sebagian besar orang tadi diam aja dia, ya. Diam aja, adem ayem, ya. Nggak bertindak, ya, masa bodoh misalnya, bisa saja Pancasila ini bisa saja dirubah oleh orang yang sebagian kecil tadi, ya. Bisa saja dirubah oleh orang yang minoritas ini tadi, bisa saja, ya. Ya orang yang sebagian besar ini diam aja dia, ya. Gimana menurut Anda? Bisa kan? Kalau yang sebagian besar itu diam aja, berarti kan diam itu kan termasuk juga bagian dari kata setuju itu diam itu, ya. Misalnya ketika Anda ditanya misalnya Anda diam, berarti bisa Anda setuju itu, ya. Anda diam, ya. Nah, berarti kalau misalnya ada orang berupaya untuk merubah Pancasila, Anda diam, berarti Anda setuju itu Pancasila itu dirubah. Kalau Anda diam, nah itu makanya ya setiap ada upaya-upaya untuk merubah, merongrong Pancasila itu, ya jangan diam. Nah, jadi harus ada action. Harus ada misalnya ucapan, ungkapan, tindakan, ya, dari rakyat Indonesia ini, ya, yang berkomitmen, ya, Pancasila ini tetap menjadi dasar negara. Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa itu, ya, tadi Anda tadi dari paparan teman Anda tadi kan sudah disebutkan cukup jelas ya. Nah, cuma yang perlu saya jelaskan lagi di sini begini, ya. Pancasila ini itu bukan agama dia. Nah, tadi disebutkan juga identitas nasional ini ya termasuklah dia agama ya dan lain-lain macam-macam gitu ya. Nah, budaya, nah, ya macam-macam dia ya. Nah, jadi Pancasila ini bukan agama dia. Nah, tapi Pancasila ini menjadi pemersatu agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ya. Payung menjadi payung dari suku-suku yang banyak yang ada di Indonesia ini. Nah, ya. Kemudian payung dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini. Bahasa daerah di Indonesia ini kan banyak kan. Nah, suku-suku bangsa di Indonesia ini banyak ya. Ada nyampe 17.000 katanya. Itu suku bangsa di Indonesia ada 17.000. Nah, gitu ya.